Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dong Hwa Renegade Immortal episode 108 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Allseer melambaikan lengan bajunya. Awan 7 warna muncul seketika dan melingkari tubuh Wang Lin, mengangkatnya tinggi ke angkasa, membawanya melintasi langit biru yang luas. Di dalam awan, Wang Lin melihat pemandangan dunia melintas di bawah kakinya. Gunung-gunung menjulang, sungai-sungai mengalir dengan megah, semua berlalu dalam sekejap mata. Awan 7 warna itu melesat cepat, melewati berbagai divisi dari sekte nasib surgawi, hingga akhirnya tiba di wilayah utama sekte, sebuah tempat yang tidak bisa dibandingkan bahkan dengan alam surgawi sekalipun. Yang terpampang di hadapan Wang Lin adalah pemandangan luar biasa. 3 gunung raksasa menjulang tinggi, menembus awan dan seolah menusuk langit itu sendiri. Gunung di tengah menyilaukan, seputih salju abadi. Ketika sinar matahari menyentuhnya, pancaran cahaya yang memantul menciptakan silau menyilaukan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa pusing, seolah cahaya itu mampu menembus jiwa. Gunung itu seluruhnya tertutup oleh salju suci yang dikenal sebagai 9 salju hantu. Salju abadi yang tak akan pernah mencair, bahkan dalam 10.000 tahun. Siapapun yang mencoba mendekatinya dalam jarak 1000 kaki akan langsung membeku. Tubuh mereka menjadi patung es abadi. Meskipun terlindung di dalam awan 7 warna, Wang Lin masih bisa merasakan aura dingin tajam yang menyelimuti gunung itu. Di sisi kiri dan kanan gunung putih itu berdiri 2 gunung lainnya. Keduanya hitam legam, bahkan salju yang jatuh di atasnya berwarna hitam, melayang turun dalam aliran tak berujung, seperti kabut malam yang menyelimuti langit. Kontras antara gunung putih dan 2 gunung hitam itu menciptakan pemandangan seolah dunia ini adalah lukisan agung ciptaan langit dan bumi, hitam dan putih yang tertoreh dengan kuas kekuatan surgawi. Wang Lin terdiam, terkesima oleh pemandangan agung di hadapannya. Namun keterkejutan di matanya perlahan mereda, digantikan oleh ketenangan. Saat itulah Allseer melambaikan tangannya dan awan 7 warna menghilang seketika. Aura dingin segera menerobos masuk dari segala arah, mencoba membekukan tubuh Wang Lin. Tapi ekspresi Wang Lin tetap tenang. Energi spiritual celestial dalam tubuhnya segera aktif, membentuk layar cahaya yang menahan hawa dingin itu. Aura itu berputar sebentar di sekeliling layar pelindungnya, lalu menghilang. Allseer berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandangi ketiga gunung tersebut, lalu bertanya dengan suara dalam, "Wang Lin, bagaimana pendapatmu tentang tempat ini?" Wang Lin menunduk sejenak, merenung, kemudian menjawab perlahan, "Tempat ini memiliki aura yin dan dingin yang sangat kuat, sangat cocok untuk mengolah teknik atau harta yang membutuhkan energi dingin." Allseer tersenyum samar. "Hanya itu?" Wang Lin menggeleng pelan. "Murid tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melihat lebih jauh." Allseer menggeleng dan tersenyum dengan makna yang dalam. "Biasanya, akulah yang memilih mantra terlarang yang akan dipelajari murid. Namun, jika kau bisa melihat misteri ketiga gunung ini, guru akan melanggar tradisi dan membiarkanmu memilih mantra apapun yang kau inginkan." "Wang Lin, apa kau tergoda?" Wang Lin mengangkat kepala dan menatap gurunya dengan tenang. Karena guru memerintahkan, murid mana yang berani menolak? Lalu, ia mengangkat tangan dan menunjuk ke gunung hitam di sebelah kiri. Gunung ini hitam legam, dan salju yang jatuh di atasnya pun hitam. Tapi salju ini tidak mengandung hawa dingin. Ada sesuatu yang aneh dari keheningannya. Dia lalu menunjuk gunung di sebelah kanan. Gunung ini lebih ganjil lagi. Aku bisa merasakan kehidupan darinya. Kehidupan dari sebuah gunung, bukan hanya tumbuhan atau hewan, tapi kehidupan gunung itu sendiri. Ini pertama kalinya aku merasakannya." Allseer tetap tersenyum. "Jika itu saja yang kau lihat, kau belum layak memilih mantra." Tapi Wang Lin tersenyum tipis, matanya berkilat. "Guru, kedua gunung itu palsu." Seketika, mata Allseer bersinar dengan sedikit keterkejutan. Ia menatap Wang Lin dengan tatapan mendalam, sebelum akhirnya tertawa lebar. Lalu ia melambaikan lengan bajunya, dan tubuh mereka berdua melesat menuju gunung putih di tengah seperti cahaya. Anak ini, kekuatan mentalnya luar biasa. Bisa melihat misteri ini di tahap pertengahan transformasi jiwa. Benar-benar langka. Namun, dalam hati Wang Lin terjadi badai. 3 gunung ini sangat mirip dengan gambaran dalam ingatan kuno Dewa Purbatusi ketika ia terakhir kali memurnikan senjata legendaris, sebuah trisula raksasa. Tusi pernah meneteskan darah dewa ke dalam trisula itu dan melemparkannya ke planet besar agar trisula berubah menjadi 3 gunung dan perlahan menumbuhkan jiwa mereka sendiri. Namun, Wang Lin menggeleng dalam hati. Ini bukan trisula Tusi, karena seperti yang kukatakan, 2 gunung itu palsu. Tapi, jika Allseer menyembunyikan sesuatu, bagaimana bisa dia melihatnya? Wang Lin menenangkan pikirannya.
Ketika mereka tiba di kaki gunung, Olsir berkata, "Wang Lin, guru akan menunggumu di puncak. Tidak boleh menggunakan teleportasi. Makin cepat kau mencapai puncak, makin besar hadiah yang akan kau terima. 100 langkah pertama tak akan sulit bagimu. Tapi 100 langkah terakhir adalah ujian sesungguhnya. Tempat itu disebut tanah pecah dari surga." Setelah berkata demikian, tubuh Olsir menghilang seperti kabut. Wang Lin menatap ke atas. Puncak gunung tersembunyi oleh salju putih yang jatuh tanpa henti, menciptakan ilusi seperti pedang-pedang putih yang turun dari langit. Ia tidak langsung menaiki gunung. Ia duduk bersila, bermeditasi. Satu batang dupa waktu berlalu. Ketika membuka matanya, tatapannya tenang bagaikan air danau tak bergelombang. Ia berdiri, lalu mulai berjalan. Langkah demi langkah. Angin dingin melolong seperti raungan jiwa yang terkurung. Salju menggigit hingga ke tulang. Aura dingin semakin kuat seiring ia menaiki gunung. Tapi kaki Wang Lin tak pernah menyentuh permukaan salju. Ia melayang 3 inci di atasnya, seolah bumi tak layak diinjak olehnya. Teleportasi bukan tidak mungkin, tapi itu akan berarti menyerah pada ujian. Maka Wang Lin berjalan pelan namun mantap. Semakin tinggi, salju semakin menyilaukan. Aura dingin semakin menusuk dan tekanan makin besar. Ketika ia tinggal 100 langkah dari puncak, Wang Lin berhenti. Ia menarik nafas dalam, tapi nafas itu membeku 3 inci di depan mulutnya, membentuk pecahan es yang jernih dan mengeluarkan suara krek-krek yang nyaring. Aura dingin menyerbu masuk melalui mulut dan hidung, tapi segera dikendalikan oleh energi spiritual celestial dalam tubuhnya. Di kejauhan, di puncak gunung, berdiri sebuah menara yang tertutup salju dan memancarkan cahaya 7 warna. Wang Lin menatapnya dan bergumam, "Tanah pecah." Ia menghela nafas pelan, lalu untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya ke permukaan gunung. Tak ada gesekan, tidak ada pijakan. Tapi Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan dengan tenang menghentakkan ke tanah. Duar! Kaki itu menancap 1 inci ke dalam permukaan gunung, menciptakan pijakan yang kokoh. Namun seketika itu juga aura dingin mengerikan mengalir dari tanah, menembus melalui kakinya, menerobos nadi dan merangsek menuju dadanya. Tapi sebelum aura itu bisa mencapai pusat tubuh, kesadaran ilahi muncul dari dalam jiwa asal Wang Lin. Dalam sekejap, aura dingin itu berbalik arah, seolah takut dan mengalir kembali ke gunung. Wang Lin tersenyum dingin. Aura dingin ini tidak lebih dingin dari hatiku. Jika tidak bisa membekukan hatiku, bagaimana bisa membekukan tubuh atau jiwaku? Ini lelucon. Langkah demi langkah, Wang Lin menaiki tanah pecah dari surga. Angin dingin berhenti 3 inci dari tubuhnya. Salju pun tak berani menyentuhnya. Keheningan menyelimuti setiap langkahnya yang penuh tekad. Di hadapannya, puncak gunung putih suci itu semakin dekat. Langkah demi langkah ia tapaki, dan setiap langkah menggemakan aura dingin purba yang menyelubungi tubuhnya. Wang Lin tampak bukan lagi manusia biasa, melainkan sosok yang dilahirkan dari es abadi yang tak pernah mencair. Dari atas menara di puncak gunung, seorang pria tua duduk bersila dengan sorot mata tajam yang menembus salju dan waktu. Dialah Olsir. Ia memperhatikan Wang Lin dengan tatapan penuh perhitungan. Awalnya, Olsir menduga Wang Lin hanya akan mampu melangkah 10 langkah. Itu batas umum bagi kultivator tahap pertengahan transformasi jiwa. Jika Wang Lin berhasil, ia bahkan telah menyiapkan hadiah berupa ajaran mantra terlarang. Namun, Wang Lin telah melangkah 21 langkah. Olsir menatap dalam, terkejut. Batas itu bukan hanya batas kekuatan spiritual, tapi batas kehendak, batas esensi jiwa. Langkah ke-22 hanya mungkin bagi mereka yang berada di ranah Eskenden, bukan sekedar transformasi jiwa. Kemurnian pikiran, gumam Olsir terpana. Anak ini telah memurnikan pikirannya. Ia memadukan langit, kebenaran, dan Dao menjadi satu. Sungguh luar biasa. Jika ia hidup lebih dari 10.000 tahun, mungkinkah ia mencapai 3 tingkat nirwana? Langkah ke-21 terhenti. Wang Lin berdiri diam. Seluruh tubuhnya membeku, tak hanya oleh hawa dingin, tapi juga oleh pemahamannya sendiri akan dunia. Wilayahku adalah pemahaman hidup dan mati di bawah siklus reinkarnasi. Tao reinkarnasi, Tao yang paling kejam dari semuanya. Langit bergetar, salju turun seperti langit menangis. Di belakang Wang Lin, gulungan raksasa terbentuk. Sebuah lukisan hitam putih tentang sungai dan gunung. Sebuah domain, sebuah Tao. Wang Lin menarik nafas dalam. Ia mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke-22. Bumi bergetar, gunung retak, es pecah di bawah kakinya. Seolah-olah dunia sendiri mengakui langkah itu sebagai sebuah terobosan. Di atas menara, mata Olsir memancarkan cahaya keemasan. Dulu, Sun Yun mampu melangkah 26 langkah di tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin, berapa langkah yang bisa kau capai? Wang Lin mengangkat kepalanya.
Tatapannya bertemu dengan puncak menara. Ia merenung sejenak lalu berjalan lagi. Langkah ke-23, langkah ke-24, langkah ke-25, langkah ke-26, langkah ke-27. Setiap langkah adalah petir yang mengguncang langit. Gulungan hidup dan mati melayang di atas kepalanya, lalu menyatu dengan jiwanya. Pada langkah ke-27, aura meledak dari tubuh Wang Lin. Rambutnya berkibar meski tak ada angin. Salju menjauh darinya seperti menolak bersentuhan. Domain, sesuatu yang hanya muncul saat pemahaman tentang hukum dunia menjadi nyata. Sebuah kekuatan yang hanya akan nyata ketika jiwa seseorang sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Wang Lin di tempat ini telah membuka gerbang ke bentuk jasmani dari domainnya. Bukan peningkatan kultivasi, bukan pemahaman baru, tapi jalan. Sebuah jembatan ke ranah Askenden yang selama ini samar dan nyaris tak mungkin. Domain memasuki tubuh, gumam Olsir. Anak ini bisa mencapai Askenden dalam 100 tahun. Wang Lin tahu batasnya, 27 langkah. Ia tahu bahwa jika ia mencoba langkah ke-28, maka bukan hanya kultivasinya yang akan musnah, jiwanya sendiri akan hancur. Tiba-tiba, cahaya 7 warna bersinar dari menara. 7 lingkaran cahaya mengelilingi gunung, dan hawa dingin yang membekukan lenyap seperti tersapu gelombang hangat dari langit. Tanah bersinar, dan pelangi 7 warna muncul dari tanah. Suara agung menggetarkan langit. Datanglah padaku. Wang Lin menarik nafas. Ia menenangkan kultivasi, lalu melangkah ke atas pelangi. Dengan satu langkah, ia menjejak pelangi. Langkah kedua, ia telah mencapai kaki menara. Menara itu biasa saja, tapi aura yang keluar darinya mampu menghentikan waktu. Di kaki menara, cahaya 7 warna berkumpul dan membentuk wujud Olsir. Nenek moyang sekte nasib surgawi, bukanlah manusia, melainkan mantra itu sendiri, mantra takdir. Takdir yang diciptakan langit dan manusia. Wang Lin, aku melihatmu saat kau menyatu dengan domainmu. Disitulah takdir kita bertemu. Maka aku, Olsir, menerima kau sebagai murid. Wang Lin berdiri dalam diam, penuh hormat. Olsir menggenggam udara, langit robek, celah terbuka dan cahaya 7 warna membanjiri dunia. Ke-7 divisi sekte menyatu dalam warna mereka masing-masing. 9 warna, termasuk hitam dan putih, menari di langit seperti lukisan surgawi. Wang Lin, berlututlah. Tanpa ragu, Wang Lin berlutut, tatapannya teguh menatap gurunya. Hari ini, aku, Olsir, menerima Wang Lin sebagai murid ke-7 dari divisi ungu. Wang Lin, apa kau bersedia menjadi muridku? Mengikuti aturan sekte, tidak mengkhianati sekte nasib surgawi, berjalan di jalan Dao dan menyempurnakan Taomu. Wang Lin menjawab, suaranya dingin namun penuh keyakinan. Selama guru tidak mengkhianatiku, aku tidak akan mengkhianati guru. Selama sekte tidak mengkhianatiku, aku tidak akan mengkhianati sekte. Ini adalah janjiku, janji Wang Lin. Olsir mengangguk, lalu langit bergetar sekali lagi. Altar raksasa 7 warna turun perlahan dari langit, penuh tablet kayu tua yang menyimpan nama-nama murid. Olsir mengukir sebuah nama. Tahun pertama era Yanwu, planet Tianyun, Wang Lin, murid ke-7 dari divisi ungu. Tablet terbakar dengan api ungu dan kembali ke altar, disambut langit dan tanah. Sekarang, aku akan mengajarkanmu teknik terlarang. Katakan padaku, apa yang ingin kau pelajari? Pertanyaan Olsir menggema tenang namun penuh tekanan, membuat Wang Lin terdiam merenung. Ia memahami semua mantra terlarang berasal dari akar yang sama, yaitu mantra surgawi. Namun, kualitas asal menentukan kekuatan mereka. Mantra surgawi tingkat rendah melahirkan mantra terlarang biasa. Tapi jika berasal dari mantra surgawi kualitas menengah, kekuatan yang dihasilkan bisa melampaui harapan, bahkan mendekati kekuatan mantra surgawi itu sendiri. Dan jika, hanya jika, sebuah mantra terlarang berasal dari mantra surgawi berkualitas tinggi, maka itu bukan sekedar kuat, tapi bisa menandingi atau bahkan melampaui mantra surgawi kualitas rendah. Tapi Wang Lin tak kekurangan metode pembunuh. Ia punya 3 mantra pembunuhan pemberian Situnan, kereta perang dengan segel pertama yang dilepas, bahkan pedang surgawi dan bilah setengah bulan, senjata yang ia yakini sebagai salah satu hartanya yang paling berharga. Dalam pelarian pun, ia memiliki pembatasan teleportasi yang dahsyat meski lambat digunakan. Di luar angkasa, dengan kompas naga peraknya, kecepatannya bisa menandingi siapapun. Namun, semua itu hanya berlaku terhadap pembudidaya tahap Askenden. Begitu seseorang menembus tahap Yin Yang, bahkan lebih-lebih tahap Nirwana, kekuatan mereka bukan lagi sesuatu yang bisa diukur oleh logika duniawi. Wang Lin menyadari batasnya. Olsir menunggu dengan sabar, tatapannya menusuk cakrawala. Ia memberi Wang Lin hak memilih, dan di balik itu ada ujian tersembunyi. Mantra apa yang akan dipilih murid ini?
Tak lama, Wang Lin menatap gurunya dan berkata mantap. Murid ingin belajar mantra untuk bertahan hidup. Olsir menyipitkan mata dan bertanya perlahan, bertahan hidup? Seperti apa? Dengan suara tenang, Wang Lin menjawab, selama masih ada seutas nafas kehidupan, aku ingin bisa tetap hidup untuk terus mengejar Grand Dao. Mendengar itu, Olsir tersenyum tipis dan menggeleng. Tuanmu tidak memiliki mantra seperti itu. Wang Lin terdiam, tapi Olsir merenung sejenak lalu berkata, melihat pilihanmu seharusnya menjadi urusanmu sendiri. Untuk bertanya adalah kesalahan gurumu. Nasib tidak dapat ditemukan lewat tanya jawab. Itu bergantung pada keberuntungan dan takdirmu sendiri. Lalu, Olsir mengangkat tangan dan dalam sekejap yang tak bisa ditangkap mata biasa menunjuk Wang Lin. Tiba-tiba, pintu 7 warna terbuka di hadapan Wang Lin dan tubuhnya terseret masuk tanpa bisa menolak. Saat ia menembus pintu itu, dunia baru membentang luas, dunia bercahaya 7 warna yang tak memiliki batas, dan di dalamnya terdapat 3.600 sosok Olsir. Mereka duduk bersila, bertarung, bermeditasi, masing-masing mempraktikkan mantra terlarang mereka sendiri. Wang Lin terdiam, mata mengamati satu demi satu. Di kejauhan, satu Olsir membentuk segel dan menciptakan pusaran logam spiritual yang berputar hingga 9 kali. Kekuatan luar biasa terpancar darinya. 9 siklus taktik penyempurnaan surgawi. Ia lanjut melihat yang lain. Seorang Olsir dikelilingi gas hitam pekat yang membentuk awan lalu menghilang dengan suara mendesis. Mantra terlarang, tubuh iblis abadi. Wang Lin mengamati ratusan, ribuan mantra, namun ada satu yang mengguncangnya. Olsir berjubah putih memanipulasi cahaya 7 warna, mengeluarkan sinar ungu terang yang menghilang kekosongan. Pancaran kekuatannya mengguncang jiwa. Namun yang paling mencolok bukanlah yang paling terang. Wang Lin tiba di suatu area kosong. Hanya ada seorang Olsir duduk bermeditasi dalam jubah abu-abu. Tak ada fluktuasi spiritual. Ia bahkan hampir melewatinya begitu saja. Tetapi ada sesuatu. Abu-abu. Olsir menyukai 7 warna. Bahkan 9 warna adalah puncaknya. Lalu apa arti warna abu-abu ini? Ia menyipitkan mata. Olsir ini terlihat lebih muda. Wang Lin duduk dan memperhatikan. Hari berganti hari, namun Olsir ini tidak bergerak sedikit pun, seolah waktu berhenti di sekitarnya. Setelah lama menunggu, Wang Lin menciptakan segel pembatas dan melemparkannya. Tapi Olsir itu menghilang bersamaan dengan segelnya, tak meninggalkan jejak. Ini benar-benar aneh. Wang Lin menyebar akal ilahi ke seluruh dunia 7 warna. Hari-hari berlalu, lalu dia menemukannya lagi. Olsir berjubah abu-abu duduk 1000 kaki jauhnya. Tanpa ragu, Wang Lin menyerang. Pedang surgawi di tangannya menyala. Bila setengah bulan melesat, serangan mematikan itu menembus tubuh sang Olsir. Namun tak melukai sedikit pun, seolah tubuh itu hanya bayangan. Lalu dalam sekejap, niat membunuh yang luar biasa kuat muncul. Gelombang membunuh yang cukup untuk menggetarkan langit. Seluruh dunia 7 warna menggigil. Semua Olsir berhenti dan melihat. Dalam sekejap, 3.600 Olsir terbang dan mengelilingi area itu dalam radius 5.000 km. Segel! Suara serempak menggelegar. Sebuah kekuatan surgawi muncul dari langit. Jaring raksasa terbentuk, turun untuk menyegel sosok berjubah abu-abu. Tapi dia hanya mengangkat kepalanya dan berkata satu kata, pergi. Langit berubah warna. Jaring raksasa hancur seketika. Niat membunuh meluap seperti tsunami, memaksa mundur 3.600 Olsir sejauh puluhan ribu kilometer. Hanya beberapa yang mampu bertahan dekat. Mereka adalah yang menguasai mantra terlarang terkuat. Wang Lin basah oleh keringat dingin. Niat membunuh ini jauh melampaui tubuh aslinya. Jauh, bagaikan membandingkan cahaya bulan dan kunang-kunang. Namun bukan itu yang paling mengejutkan Wang Lin. Ketika ia menyebar akal ilahinya, dia merasakan semua Olsir telah hadir. 3.600 Olsir, tapi dia yang ke 3.601. Matanya membelalak. Ada satu tambahan. Sepasang mata abu-abu memandang Wang Lin, tenang namun penuh tekanan tak kasat mata. Tidak ada kata terucap. Namun saat tatapan itu jatuh padanya, tubuh Wang Lin seketika kaku. Jiwa asalnya berguncang hebat. Dan dalam telinganya, suara gemuruh petir menggelegar tanpa henti. Jangan ganggu aku. Satu kalimat pendek namun penuh tekanan mengguncang kesadaran Wang Lin. Pandangannya mengabur, dunia 7 warna menghilang dari inderanya. Saat ia sadar kembali, sosok berjubah abu-abu itu telah lenyap tanpa jejak. Wajah Wang Lin menjadi gelap. Ia berdiri terdiam sejenak sebelum mengerahkan akal ilahinya sekali lagi. Kali ini, ia tak lagi tertarik pada Olsir lainnya atau mantra yang mereka perlihatkan. Fokusnya hanya satu, Olsir berjubah abu-abu. Hari-hari berlalu, Wang Lin menyisir dunia 7 warna tanpa kenal lelah. Dan akhirnya ia kembali menemukan sosok itu. Tapi setiap kali mencoba mendekat atau menyerang, Olsir berjubah abu-abu selalu menghilang tanpa meninggalkan bekas, seolah tak pernah ada.
Hingga pertemuan ke-6. Kali ini bukan Wang Lin yang menemukannya, Olsir berjubah abu-abu yang menemukannya. Hari itu Wang Lin telah menyerah. Ia berdiri di hadapan Olsir yang memperlihatkan mantra 7 warna, sebuah teknik yang luar biasa kompleks dan memukau. Ia hendak memutuskan bahwa itulah mantra pilihannya. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, suara dingin dan hampa seperti angin malam menusuk ke telinganya. Apakah kau murid Olsir? Wang Lin perlahan menoleh. Hanya 10 kaki di belakangnya, Olsir berjubah abu-abu berdiri, muncul tanpa suara, seperti bayangan. Bahkan Olsir yang tengah memamerkan mantra 7 warna terdiam dan menatap dengan ketakutan. Dalam sekejap, ia mundur jauh dan menghilang, seolah takut berada satu ruang dengan sosok berjubah abu-abu. Ya, jawab Wang Lin mantap. Mengapa kau di sini? Untuk memilih mantra terlarang. Olsir berjubah abu-abu mengejek. Mantra terlarang? Sangat jarang Olsir membiarkan seseorang masuk ke sini. Tapi kulihat ini bukan karena mereka. Ini karena aku. Tatapan Wang Lin menyala. Senior? Sosok berjubah abu-abu itu tidak menjawab. Ia malah mendekat dan berkata, tunjukkan domainmu. Wang Lin ragu sesaat, namun akhirnya mengangkat tangannya. Cahaya hitam dan putih muncul di atas kepalanya, lalu berputar dan menyatu menjadi gulungan hidup dan mati. Berputar perlahan seperti yin dan yang dalam siklus abadi. Mata abu-abu itu menyipit lalu berkata singkat, serang aku. Tanpa ragu, Wang Lin merentangkan tangannya. Gulungan terbuka dan gas abu-abu membumbung seperti naga dari lukisan kehidupan dan kematian menerjang ke arah sosok berjubah abu-abu. Namun, mata Olsir berjubah abu-abu berkilat. Gas abu-abu yang seharusnya menjadi kekuatan penghancur lenyap sebelum menyentuhnya, seolah waktu dan ruang menolak mereka untuk mendekat. Olsir memperbolehkanmu masuk ke sini. Mungkin karena kau ditakdirkan untuk melihat ini, gumamnya. Karena kau telah mendapatkan seni pembantaian surgawiku. Mantra ini bukanlah mantra surgawi. Ini hanya tiruan dari sebuah teknik surgawi yang peringkat aslinya bahkan tidak diketahui. Tapi ia sangat cocok dengan domainmu. Hidup dan mati, keseimbangan dan kehancuran. Wang Lin diam. Namun, lanjut Olsir, untuk mempelajarinya, kau harus berjanji satu hal. Setelah kau gunakan, jangan biarkan satupun musuh hidup. Wang Lin berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis dan menggeleng. Kalau begitu, aku tidak ingin mempelajarinya. Ia membungkuk ringan dan berbalik. Namun, Olsir berjubah abu-abu melambaikan tangannya. Untaian gas abu-abu melesat seperti pedang melintasi udara, tapi bukan menuju Wang Lin. Ia menembus langit dan menancap lurus ke dada Olsir lain di kejauhan. Hilang. Sosok itu meledak menjadi kabut tanpa sempat bereaksi. Dalam sekejap, gas itu kembali ke tangan sang abu-abu, membentuk segel rumit berkilau. Itu adalah bentuk sejati dari seni pembantaian surgawi. Gunakan jalur pembunuhan untuk menyerap kehidupan dan menjadikannya tameng. Segel itu, semakin banyak kau punya, semakin kuat pertahananmu. Aku memiliki jutaan. Bahkan jika seluruh planet Tianyun hancur, aku tidak akan mati. Ia menatap Wang Lin. Kau masih tak ingin mempelajarinya? Wang Lin memandangnya dalam, lalu bertanya datar, kenapa aku harus? Sosok berjubah abu-abu terdiam sejenak. Kau adalah orang ke-6 yang dikirim oleh Olsir. Aku tak suka angka 7, tapi aku sudah berjanji padanya dan kau memang layak. Wang Lin menyipitkan mata. Apa hubunganmu dengan tuanku? Olsir berjubah abu-abu tak menjawab. Ia melambaikan tangan. Gas abu-abu berubah menjadi batu giok lalu menghilang. Wang Lin meraihnya. Begitu jari menyentuh batu itu, dunia 7 warna di sekitarnya berguncang dan menghilang. Pandangannya berubah dan ia mendapati dirinya kembali di puncak menara, tepat di hadapan tuannya. Olsir menatap batu giok itu dan mengelus jenggotnya. Mata bersinar. Seni pembantaian surgawi. Bagus. Wang Lin diam, keningnya mengerut. Olsir tertawa ringan. Jangan terlalu dipikirkan. Dia adalah jiwa asal keduaku. Dulu saat aku masih muda, aku mengolahnya. Namun saat aku mencapai tahap yin yang, sesuatu terjadi. Aku harus berpisah darinya. Seni pembantaian surgawi itu adalah warisan lamaku, dan ia cocok dengan harapanmu. Harapan untuk bertahan hidup. Wang Lin tak menjawab, ia hanya mengangguk tenang. Olsir mengeluarkan sinar ungu yang membentuk cincin. Ini harta pelindung hidup, bisa menahan 2 serangan penuh dari pembudidaya tahap askenden akhir. Tapi ingat, langgar aturan sekte 1 kali, aku akan menghapus 1 perlindungannya. 2 kali, maka tak akan berguna. Olsir kedua dari divisi ungu yang kau bunuh dulu sudah menggunakan harta itu sekali, lalu melanggar aturan sekali. Itulah kenapa kau bisa mendapatkan jiwanya. Tapi aku tak mempersalahkan itu.
karena dia yang menyerangmu lebih dulu. Wang Lin menerima cincin itu dan menyimpannya di tas penyimpanan. Terima kasih Tuan. Olsir mengangguk. Kau sudah mendapat mantra terlarang dan harta pelindung. Sekarang kembalilah. Ia berbalik dan masuk ke dalam menara. Namun Wang Lin berkata lantang, Tuan, murid ingin meninggalkan sekte untuk berlatih. Olsir tidak menoleh, suaranya datang perlahan. Murid sekte takdir surgawi hanya boleh keluar dengan status pembawa pesan. Ambil tokenku, pergi ke pengadilan layanan bintang. Pilih satu negara budidaya peringkat 6 ke bawah untuk menjadi kurirnya. Tapi ingat, dalam 3 bulan kau harus tiba di Laut Iblis Timur. Sebuah token putih melesat dari menara dan mendarat di tangan Wang Lin. Angin lembut dari menara mengangkat tubuhnya, mendorongnya turun dari puncak. Dari kejauhan, ia menatap kembali ke gunung hitam dan putih. Mata Wang Lin berkilau tenang. Pengadilan layanan bintang, divisi merah. Ia langsung bergerak dan begitu tiba di divisi merah, lautan kabut merah menyelimuti wilayah itu seperti darah mendidih. Saat ia hendak masuk, sebuah suara dingin terdengar. Siapa di sana? Wang Lin diam, ia hanya mengangkat token dari gurunya dan melemparkannya. Saat penjaga melihat token itu, matanya menyipit dan ia hanya mendengus dingin tanpa menghalangi. Begitu Wang Lin melintas masuk, seorang pria paruh baya berbaju merah muncul dari riak udara. Ia melihat ke arah Wang Lin menghilang dan bergumam, saudara ketujuh dari divisi ungu. Tak lama kemudian, Wang Lin sudah kembali melesat ke angkasa. Negara budidaya peringkat 5, Lin Yu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.